ayat 45. Apa kata Allah? Wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat karena sesungguhnya sholat bisa mencegah fahsya dan munkar. Wah, hadir Bu Lydia ya, santri lama. Jadi sholat itu mencegah perkara mungkar dan fahsya dan mungkar. Fahsya itu, mohon maaf, dosa yang ada indikasi dengan syahwat. Nah sekarang kan yang ngaji kan ibu-ibu semua, jadi suka sama laki orang, suka sama ustaz. Maksudnya kalau bernafsu. Jadi gimana caranya Pak Ustadz? Ya memang maksiat terjadi itu kan bukan langsung dimulai dari perbuatan, dimulai dari pandangan, dari pandangan turun ke hati, dari hati turun ke mana? Jantung sebelah tuh. Jadi biasanya dimulai dari fanadiratun, pandangan. Setelah pandangan baru ke hati, hati menguat, baru muncul dari ucapan. Kalau laki-laki, hai cewek mau kemana? Pertama gitu, itu namanya catcalling. Jadi pertama gitu, ketika sudah berani disenyumin sama cewek, laki-laki itu, padahal laki-laki ini punya istri. Berarti kalau laki-laki masih nyapa sama cewek punya istri, berarti laki-laki gatal. Kasih kalpanak biar gak gatal. Jadi ibu tahu ya, fahsya itu orang yang sudah rajin sholat, sholatnya benar, maka dia tidak gatal. Itulah bahasanya. Tapi Nabi tak mengatakan gatal, Allah tak mengatakan gatal. Biar tahu ibu, dosa fahsya itu ada indikasi zina, syahwat. Setelah berani ngucapin, baru minta nomor. Setelah punya nomor, telepon, inbox. Apa kalau Facebook inbox? Oh, Messenger. Tahu, berarti punya Facebook ibu. Inbox. Kalau Instagram? Oh, tahu ibu. Ibu tahu kepanjangan DM apa bu? Oh, DM, D-nya direct, M-nya message. Jadi message langsung. Setelah sudah inbox-inboxan, reuni, bertemu. Setelah bertemu, famauidun, berjanji. Setelah berjanji, apa yang terjadi terjadilah. Lagunya siapa tuh? Akhirnya setelah terjadi sudah telat lambat. Apa istilahnya? Nasi sudah menjadi tai ayam. Bukan bubur lah. Jadi kalau ada orang yang sudah sholat tapi masih gatal, berarti tak berhasil sholatnya. Yang kedua, mungkar. Mungkar ini perbuatan selain fahsya, selain yang berhubungan dengan, mohon maaf, seksual. Korupsi, begal, bergibah, pokoknya semua kejahatan yang tidak ada indikasi. Jadi kalau sholatnya benar, maka dua kejahatan tidak ada. Kejahatan fahsya dan kejahatan selain fahsya. Kenapa? Allah sudah tahu orang kalau sudah kaya, meskipun dia taat beribadah, dosanya kalau enggak gatal korupsi. Kalau enggak korupsi gatal. Yang parah sudahlah gatal korupsi. Ada apa tidak? Orang kalau sudah kaya, punya jabatan, akhirnya bukan cuma bini dia, punya ani-ani. Tak tahu Bu ya? Tanya sama Bu Lydia. Masa ibu? Ibu yang tahu Instagram Bu? Ibu tahu ani-ani? Simpanan. Gaul ibu. Update ibu. Masya Allah. Baik, sudah. Yang saya mau jelaskan, sebelum masuk ke sholat, ada sunnah-sunnah sholat sebelum. Ada sunnah sebelum sholat. Yang pertama namanya adzan. Jadi adzan itu apa artinya adzan Pak Ustadz? Memberitahu. Kalau kalimatnya diambil kata adzana yu'adzinu.
diambil dari kata uzunun, ear, kuping, telinga. Berarti kalau adzan diperdengarkan. Adzan bahasa Arabnya kuping itu uzunun. Sama tulisannya, hurufnya sama, alif, dzal, nun. Jadi adzan artinya apa? Memberitahu. Ketika sudah masuk waktu sholat. Jadi bukan adzan itu bukan tanda dari masuknya sholat. Bukan hanya sekedar, maksud salah saya. Adzan itu hanya sekedar memberitahu bahwa sholat sudah boleh dilaksanakan. Tapi kalau tidak adzan bukan berarti waktu sholat tidak masuk. Paham sampai sini? Jadi meskipun tak ada adzan, kalau sudah jamnya ibu tahu, pakai jam misalkan. Kalau sekarang kan pakai jam, maka masuk waktu sholat. Jadi jangan karena tidak adzan, kok nggak sholat duhur? Nggak adzan. Sampai asar, nggak sholat duhur? Nggak adzan. Berarti kita nggak berkewajiban, ini salah. Makanya hukumnya adzan sampai di sini paham? Karena ada orang sholat sebelum adzan di musolanya, padahal waktu sudah masuk, boleh. Ibu buru-buru. Apalagi yang lebih konkret lagi, ibu pakai tanda. Jadi pakai tanda di halaman rumah. Kalau sudah ditancapkan di tanah, ini sudah mulai gelengser. Jadi lengser ke timur. Ke timur ya, mana timur? Timur sana. Jadi bayangannya itu sudah melebihi dari tingginya ini. Maka itu masuk duhur. Kalau di pesantren dulu kita dipraktekkan di depan musola. Jadi orang sholat tak harus nunggu adzan. Kalau sudah masuk waktunya silakan ibu. Kan ada juga ibu-ibu pengen cepet-cepet ke pasar lah. Bukan keluar kota lah. Kalau keluar kota bukan seperti itu caranya. Kalau keluar kota itu jamak takdim atau jamak takhir. Iya, sholat duhur dikumpulkan dengan asar di waktu duhur. Kalau perjalanannya lebih dari 89 km, misalkan ibu mau ke Padang itu berapa kilometer dari sini? Udah lebih daripada. Maka diperkirakan sampai sana Pak Ustadz, biar nggak bingung, kami jamak takdim saja. Jadi sholat duhur 4 rakaat, habis itu lanjut dengan sholat asar di waktu duhur. Tapi masuk dulu waktu duhur. Tapi kalau sekiranya memang sampai sana masih ada duhur, tidak masalah, tak usah jamak atau jamak takhir. Nanti sholat duhur dilaksanakan di waktu asar, dan asar pun juga tapi asar dulu baru duhur sampai sana. Itu nanti babnya ada. Kita bab adzan dulu. Jadi adzan itu apa artinya, Bu? Memberitahu. Kenapa harus beritahu Pak Ustadz? Salah satu sunat dari adzan itu harus di tempat yang tinggi. Kalau tidak ada speaker. Sekarang kan sudah ada pengeras suara. Apa gunanya? Agar orang-orang yang di sekitar kita itu tahu bahwa sudah masuk waktu sholat. Contoh siapa? Mana tahu ada yang buta. Mana tahu ada yang mungkin tidak punya jam. Karena zaman dahulu itu di padang pasir, kemudian di hutan, itu yang dimaksud dengan para ulama. Lalu kemudian kenapa mesti harus ada adzan sebelum sholat? Disunnahkan karena dalam kalimat adzan banyak syarat makna yang terkandung. Pertama, adzan itu apa bacaannya? Allahu Akbar. Artinya berarti sebelum sholat kita diajarkan tauhid, bahwa yang kuasa Allah, yang kaya Allah. Artinya kalau mau sholat, buang semua sifat-sifat sombongmu. Merasa kaya, merasa besar, merasa glowing gara-gara punya skincare, merasa paling wow, iya kan? Merasa paling paten, paling mantap, paling cantik, paling cantik. Nah, berarti kita menghadap kepada Allah bukan hanya bersih badan dari najis, tapi bersih dari penyakit Sampai di sini paham? Apa kalimatnya? Allah yang besar, Allah selain Allah kecil. Bang, kamu tuh kecil bang, yang besar Allah. Tak boleh. Ketemu sama Bu RT, Ibu Yaya, Ibu RT kan? Bu RT kecil. Gak boleh. Maksudnya dalam hati kita. Iya. Yang kedua, setelah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadur. Kita disucikan hati lagi, akidah kita dibersihkan lagi bahwa kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kita diajarkan sebelum sholat buang sifat-sifat musyrik, sifat-sifat syirik. Mohon maaf, bukan saya nyinggung. Siapapun kalian yang sedang berdagang, siapapun kalian yang sedang suka sama dukun, suka paranormal, percaya sama walid nak Dewi Walid, buang semua. Harus percaya sama Allah. Mohon maaf, berapa banyak sekarang di sana orang berdagang masih datang ke bikin acara masih datang ke tukang peramal hujan, penglaris Bu ya. Berapa banyak di situ. Dan itu kasak kusuknya, tapi kita tidak boleh sultan. Mentang-mentang dagangannya rame dibilang bakso tikus itu katanya. Itu dikencingin setan katanya. Enggak boleh sultan kita. Enggak boleh. Yang penting siapapun ibu-ibu di antara ibu ini yang berjualan, maka doa sampai meninggal tidak akan pernah diterima sama Allah. Orang yang masih percaya paranormal, percaya sama dukun, percaya sama dukun santet, dukun pelet. Kalau dukun beranak enggak, salah. Dukun beranak itu kan bidan kampung kan. Ya kan itu dibilang dukun juga kan. Kupanggil dukun beranak biar lahir kok. Jadi kalau sama dukun beranak tidak masalah. Maka kita diajarkan sebelum sholat asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ketika engkau minta tolong sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah. Ketika engkau minta sama Allah. Ketika engkau minta tolong sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita diajarkan jangan lupa bersolawat. Yakinkan dalam diri ini bahwa ada Nabi Muhammad yang akan menolong kita. Kita jangan bangga dengan amal kita, karena kita masuk surga bukan dengan amal kita. Tak cukup amal kita. Maka kita banyak bersolawat. Yakinkan dalam hati ini selalu memuji Rasulullah. Insya Allah kita dapat syafaatul uthmah. Ketika asyhadu anna Muhammad Rasulullah, apa lagi? Hayya 'alas shalah. Apa artinya Bu? Mari kita sholat. Berarti kenapa adzan itu harus 5 kali sehari? Dan kenapa harus diulang-ulang? Karena manusia sifatnya peka, pekok, bongak. Iya, apa lagi? Iya kan? Iya, adzan tanggung Pak Ustadz. Ini sikit lagi Pak Ustadz. Sikit lagi duhur udah campur asar. Akhirnya usalli fardhus duhri. Usalli fardhul asri, dul asri. Duhur sama asar. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu sholat. Apa maksudnya? Coba perhatikan kalimatnya. Hayya 'alas sholat, ayolah sholat. Yang kedua, hayya 'alal, artinya mari menuju ke menangan, kebahagiaan, keberuntungan. Falah itu artinya beruntung, sukses, bahagia, kaya, banyak rezeki. Maksudnya apa? Kalau kau pengen bahagia, kalau kau pengen beruntung, kalau kau pengen bahagia dunia akhirat, maka kamu harus sholat. Artinya apa? Semakin kau cepat memenuhi panggilan Allah, maka semakin cepat kebahagiaan itu datang kepadamu. Kita pengen kaya, tapi sama panggilan Allah santai. Gimana mau kaya? Meskipun kaya banyak cobaan, banyak siksaan, tak pernah ingat sama Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Bahagianya rumahnya tidak bahagia. Anaknya 5-5-nya bermasalah. Yang pertama kena narkoba, padahal duitnya udah 20 miliar. Dalam tasnya udah 1 miliar. Ini 1 miliar gak? Meskipun kaya, anak pertama narkoba, anak kedua sabu-sabu, anak ketiga ditangkap Satpol PP, yang anak keempat judol, yang kelima pinjol, yang keenam LGBT. Hai, dari mana? Siapa namamu? Iis. Mohon maaf, mudah-mudahan anak kita selamat dari narkoba, selamat dari segala maksiat. Amin. Jadi jangan diukur orang bahagia dengan uang, karena belum tentu. Apa kata Allah? Walakin kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sebenarnya mereka itu mendustakan agamaku. Dia mengaku Islam tapi dia tidak pernah sholat.
Dia mengaku Islam tapi tak mengeluarkan zakat malnya, tak pernah bersedekah, tak pernah berbaur, tak pernah akur sama tetangganya. Padahal dia Muslim. Tapi aku bikin dia kenyang, ku bikin hidupnya senang, ku bikin keadaannya senang, perutnya kenyang, hidupnya tenang. Tapi sebenarnya kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Itu namanya istidraj. Wa umli lahum inna kaidi matin. Aku ulur kepada mereka. Memang ku bikin mobilnya mengkilat, memang ku bikin mukanya bening, memang ku bikin suaminya gagah ganteng, kumisnya tebal, memang ku bikin rumahnya megah, iya, duitnya banyak, tak berseri. Tapi sebenarnya itu adalah siksaan dari Allah. Siksa yang berbalut nikmat adalah istidraj. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Di dunia Allah bikin dia senang, di akhirat sengsara. Kita pengen dunia senang, akhirat Alhamdulillah. Jadi yang terakhir apa artinya? Ditutup dengan la ilaha, ditutup dengan tiada Tuhan selain Allah. Apa maknanya? Semua solat yang kau kerjakan, semua zakat yang kau keluarkan, semua ibadah yang kau lakukan, ngaji Quran, semua majlis taklim, itu semuanya hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Ngaji ilmu bukan karena manusia, tapi kita semua lakukan karena ingin mendapatkan ridho Allah. Makanya diakhiri adzan itu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jangan merasa kau meskipun banyak sholat, banyak mengaji, jangan merasa kau cukup amalmu masuk surga. Tetap Allah lah yang kuasa. Tetap jangan lupa kau agungkan Allah. Karena kita semua berasal dari surga, insya Allah kita masuk ke surga lah. Kalau saya tanya ibu-ibu, Nabi Adam asalnya dari mana? Surga. Bukan dari India kan? Itu kan penciptaannya, Bu. Maksudnya asal kotanya. Nabi Adam itu dari bumi atau dari surga? Maka bumi itu siapa yang nempatin sebelum Nabi Adam? Dinosaurus. Ada yang tanya, Pak Ustadz, dinosaurus itu ada, sebenarnya ada apa tidak? Kalau ditanya secara Islam, bisa jadi, bisa ada, bisa tidak. Innama amru idza arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun. Kenapa? Karena tulangnya ditemukan para arkeolog. Ditemukan fosil-fosil besar. Baru dengan cara berpikirnya manusia pada saat itu digambarkan, oh seperti ini karena tulang kerangkanya begini. Nah, ya kita nggak tahu. Tapi kalau ditanya secara Islam, gampang saja Allah ciptakan dinosaurus. Mana tahu ada yang tanya. Dan itu terjadi jutaan miliaran tahun. Mungkin sebelum Nabi Adam. Karena dunia ini bukan manusia tempatnya. Ini tempat karena Nabi Adam bersalah kepada Allah, dikeluarkan, dijatuhkan di bumi. Jadi kita ini sebenarnya berasal dari mana? Dari surga. Mudah-mudahan kita pulang lagi ke kampung kita. Kampung kita mana? Surga. Maka dikasih ujian kita oleh Allah. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada fujur, ada takwa. Kau tinggal pilih. Ibu habis ini langsung sholat, ngaji atau masih ngerumpi? Bisa milih kan? Jadi neraka sama surga itu bisa pilih. Jangan semuanya. Berarti saya masuk neraka karena takdir Allah. Itu salah. Maka kalau ditanya kenapa neraka itu diciptakan? Ya untuk ditempatin orang-orang yang jahat seperti Fir'aun, Abu Lahab. Kalau nggak ada neraka mau ditaruh di mana mereka jahat-jahat? Jadi gimana? Kita surga dan neraka kita tuh ada di tangan kita. Mau masuk surga ke masjid, masuk neraka ke diskotik, silahkan pilih. Paham maksudnya? Baik. Kemudian adzan itu, mohon maaf, kenapa mesti harus adzan? Di surat Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fantasiru min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul anbiya wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ada di surat Al-Jum'ah. Ketika sudah dipanggil, sudah disuarakan, sudah siarkan adzan itu, maka segera kalian sholat. Jadi salah satu dari gunanya adzan kenapa disunahkan, untuk mensiarkan bahwa dalam Islam itu ada seperti ini. Masih banyak sampai sekarang ibu-ibu, orang-orang yang tidak Islam terganggu dengan suara adzan. Padahal kata Nabi SAW,
di hadis ini. Apa kata Nabi SAW? Idza kunta fi ganamika aw fi badanika fa'adanta bis salati farfa sautaka bil bad'i. Ketika kamu berada di tempat lapang karena mengembala kambing, kemudian ada